Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati PLT MAN 2 Jepara, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku peserta Matsama sekaligus peserta didik baru MAN 2 Jepara tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Didik Fitrianto yang insya Allah nanti akan mengajar pelajaran sejarah Indonesia. Untuk Matsama kali ini kami akan membawakan tentang ukhuwah wataniyah. Kalau sebelumnya anak-anakku sudah mendapatkan beberapa materi, khususnya adalah tentang ukhuwah, ada ukhuwah Islamiyah, juga ada ukhuwah insaniyah. Di dalam ukhuwah wataniyah, kita sebagai umat yang berbangsa dan bernegara, khususnya adalah Indonesia, ukhuwah wataniyah ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai macam budaya, agama, ras, suku, dan bangsa. Maka dari itu, ukhuwah wataniyah ini harus bisa dipertahankan serta harus bisa dilaksanakan dengan baik agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan tercipta secara terus-menerus. Anak-anakku semuanya, apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah wataniyah? Ukhuwah wataniyah kata lain dari persaudaraan yang berbasis pada kebangsaan dan nasionalisme, yang artinya kita sebagai makhluk hidup tidak hanya mengedepankan bagaimana kita hidup sebagai umat Islam, namun juga sebagai umat nasional. Kita hidup juga perlu memikirkan kodrat kita sebagai umat yang baik, meskipun di dalamnya terdapat perbedaan agama, ras, bahasa, budaya, dan sebagainya. Anak-anakku semuanya, lazimnya dalam sebuah konsep ukhuwah nantinya ini dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Apa sih itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim. Selanjutnya yang kedua, ukhuwah wataniyah yang disebut tadi, yaitu dengan persaudaraan sesama bangsa. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah yang dimaksud atau persaudaraan sesama umat manusia. Agar ukhuwah ini dapat terlaksana dengan baik, dapat dilaksanakan dan diterapkan di Indonesia, tentunya ada beberapa macam atau cara. Salah satu di antaranya adalah dengan menerapkan saling toleransi dan tenggang rasa. Contohnya, bagaimana kita bisa menghargai agama lain? Karena di dalam suatu negara atau bangsa seperti Indonesia ini ada berbagai macam agama. Hampir seluruh agama di Indonesia itu ada di Indonesia. Agama Islam, Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan-kepercayaan lokal. Ukhuwah wataniyah sendiri pada dasarnya mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini telah dipelopori oleh Insinyur Soekarno beserta kawan-kawan serta didukung oleh para ulama, di mana bangsa Indonesia harus tetap bersatu. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang utuh, meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam, tetapi Indonesia adalah bukan negara Islam. Pada prakteknya, ukhuwah wataniyah telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW
dalam membangun kota Madinah, di mana ketika Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah melihat bahwasanya kota Madinah adalah kota yang majmuk, yang terdiri dari berbagai macam agama. Ada yang menganut agama Islam, menganut agama Nasrani, Yahudi, serta sisa-sisa dari orang kafir Quraisy. Untuk itulah dirumuskan seperangkat aturan agar masyarakat Madinah bisa hidup secara rukun dan damai. Akhirnya Rasulullah menyusun sebuah naskah yang disebut dengan Piagam Madinah. Dalam bahasa modern disebut dengan Civil Society, di mana di dalam poin-poin tersebut mengandung jaminan bagi seluruh masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah dan beraktivitas sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud tetangga di sini adalah tidak hanya tetangga yang seiman, tidak hanya tetangga sebangsa, tapi adalah seluruh tetangga, baik itu yang Muslim maupun yang non-Muslim. Pada prakteknya ukhuwah watoniyah dalam konteks Indonesia, kita dapati masih banyak terjadi konflik antar sesama, meski relatif dapat diredam. Kita bisa melihat contoh peristiwa Ambon, peristiwa Sampit, peristiwa Aceh. Dari peristiwa-peristiwa tersebut yang mengandung sara, semuanya bisa diredam dengan baik dengan dasar persatuan dan kesatuan. Terjadinya berbagai konflik yang terjadi di Indonesia ini dapat terjadi dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kurangnya toleransi untuk saling menghormati perbedaan. Yang kedua, selain itu juga kurangnya komunikasi untuk dapat saling memahami satu sama lain sehingga dapat hidup berdampingan. Perlu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai macam perbedaan, ras, suku, bahasa, agama yang ada di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Karena masalah-masalah yang sederhana yang tidak dapat dikomunikasikan dengan baik akan menjadi perpecahan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana kita warga negara Indonesia bisa membangun eksistensi kehidupan manusia? Tentunya ada 3 hal. Yang pertama, manusia sebagai umat beragama. Yang kedua, manusia sebagai anak bangsa. Dan yang ketiga, manusia sebagai warga dunia. Keanekaragaman yang terdapat di dalam bangsa Indonesia merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, menunjukkan kekuasaan Allah. Bagaimana bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama ini bisa tetap bersatu. Sebagaimana dalam firman Allah Surat Ar-Rum ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Selanjutnya di dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari kedua firman Allah tersebut dapat diaplikasikan, diterapkan pada bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, Bhinneka Tunggal Ika, bangsa yang terdiri dari berbagai macam etnis, bangsa yang terdiri dari berbagai macam ras, bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, serta kelas sosial yang beraneka ragam. Harapan dari ketiga konsep ukhuwah yang meliputi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basariyah ini harus mampu dalam membangun persaudaraan antar umat beragama. Yang kedua, saling belajar memahami dalam kemakmuran bangsa. Dan yang ketiga, mau dan mampu menjalani persaudaraan universal umat manusia. Apa yang harus kita lakukan di tengah kebinekaan? Bahwa kita harus bisa membangun damai. Kita harus mencari jalan tengah, mencari jalan musyawarah adalah jalan yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengelola harmoni kita dengan kedamaian dan musyawarah, tentunya akan tercipta keharmonian. Yang ketiga, kita harus bisa mengelola konflik. Jangan sampai permasalahan kecil timbul menjadi permasalahan yang semakin besar. Sebenarnya kita telah mendapatkan warisan dari nenek moyang kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dari situ kita bisa menerapkan dari prinsip moderasi beragama. Yang pertama, keseimbangan. Kita harus bisa imbang, harus bisa membedakan antara hak dan yang batil. Yang kedua, tawasuf, atau kita bisa mencari jalan tengah agar suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga, menegakkan keadilan, adil terhadap semua agama, ras, suku, bahasa, adil di dalam menegakkan hukum. Serta yang keempat adalah toleransi, atau dikenal dengan istilah tasamuh. Kita harus saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Di dalam keberagaman tersebut, cara aplikatif untuk mewujudkan keberagaman ini dapat kita lakukan. Yang pertama, menghormati kemajemukan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dan yang kedua, prinsip non-kekerasan, prinsip musyawarah damai ini harus diutamakan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, komitmen kepada manusia. Harus ada unsur kemanusiaan, harus ada unsur rasa iba di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, komitmen kebangsaan. Ini yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Serta kita harus menghormati kebudayaan lokal, karena budaya-budaya lokal merupakan suatu hasanah, merupakan suatu kekayaan dari budaya bangsa Indonesia. Demikian materi ukhuwah watoniyah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.